Hai, jumpa lagi bersama saya Alvidi Lenggono dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu ya. Baik, kali ini kita akan membahas bab 8, kelas 11 semester genap, bermain drama. Ada 3 hal yang mau kita bahas. Yang pertama, memahami struktur drama. Yang kedua, jenis-jenis drama, dan yang ketiga mengidentifikasi unsur-unsur drama. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Memahami struktur drama. Ada 3 bagian di dalam struktur, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, atau latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Sedangkan dialog itu berisi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di dalam dialog ini terbagi atas babak-babak dan adegan-adegan. Satu babak biasanya mewakili satu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan atau perkembangan peristiwa yang dialami oleh tokoh utamanya. Sedangkan adegan hanya meliputi satu pilihan-pilihan dialog antara beberapa tokoh. Lalu kalau epilog adalah kata-kata penutup atau simpulan yang biasanya juga disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Sekarang kita bahas lebih mendalam orientasi, komplikasi, resolusi yang merupakan bagian dari dialog. Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat. Di dalam orientasi juga dimunculkan atau diperkenalkan tokoh-tokoh, menyatakan situasi suatu cerita. Lalu di dalam orientasi juga diajukan konflik yang nanti akan dikembangkan di dalam komplikasi. Sedangkan komplikasi adalah bagian tengah cerita. Ini mengembangkan konflik yang tadi sudah dimunculkan di bagian orientasi. Tokoh utama akan menemui banyak sekali rintangan-rintangan, masalah-masalah, kesalahpahaman dalam mencapai tujuan. Sedangkan resolusi itu muncul ditandai dengan berakhirnya klimaks. Sehingga antara komplikasi dengan resolusi itu dibatasi dengan klimaks. Pada klimaks itu terjadi perubahan penting mengenai nasib tokoh utama. Sehingga resolusi itu biasanya akan muncul setelah komplikasi dan klimaks. Resolusi hendaknya muncul secara logis berdasarkan konflik-konflik penyelesaian yang dimunculkan di bagian komplikasi. Nah, itulah struktur drama. Sudah paham ya? Mari kita lanjutkan ke bagian jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama ada banyak sekali. Ini ada beberapa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah drama tragedi. Drama tragedi adalah drama yang menampilkan tokoh yang sedih, muram, terlibat dalam situasi yang gawat karena sesuatu yang tidak menguntungkan. Biasanya berisi tentang hal-hal yang berisi tentang pertikaian antara tokoh utama dengan kekuatan yang luar biasa, yang berakhir dengan malapetaka atau kesedihan. Ya. Drama komedi ini kebalikan dari drama tragedi, berisi hiburan yang bersifat menghibur, hal-hal yang bersifat lucu, selorohan, walaupun bisa saja diselipkan hal-hal yang bersifat kritik. Ya. Tragikomedi gabungan antara tragedi dan komedi. Lalu pantomim ini adalah drama tanpa kata-kata, lebih menonjolkan kepada gerakan.
Drama mini kata adalah drama yang menggunakan sedikit sekali kata-kata, tetapi berbeda dengan pantomim ya. Kalau pantomim itu tanpa kata-kata, kalau mini kata ini sedikit sekali kata-katanya. Dialog monolog dari kata-katanya, dari istilahnya sudah jelas ya, banyak menggunakan dialog dan monolog, banyak menggunakan kata-kata. Sedangkan opera adalah drama yang menonjolkan seni suara dan tari. Sendera tari ini drama yang menonjolkan seni drama dan tari. Berbeda dengan opera, tadi ada seni suaranya. Sedangkan kalau sendera tari itu lebih menonjolkan tarinya. Tableau adalah drama yang tanpa gerak atau dialog. Jadi tanpa gerak dan tanpa dialog. Ini yang harus dibedakan dengan pantomim. Kalau pantomim itu ada geraknya, tapi tidak ada kata-kata. Dan tableau itu tidak ada gerak dan tidak ada kata-kata. Drama satu babak adalah drama yang berisi lakon yang terdiri atas satu babak. Artinya berpusat pada satu tema dengan jumlah kecil pemeran gaya, latar, serta pengaluran yang ringkas. Itu drama satu babak. Kita lanjutkan sekarang ke hal yang lebih penting, yaitu unsur-unsur drama. Ada latar, penokohan, dialog, tema, dan amanat. Ini yang disebut juga dengan unsur intrinsik. Sebenarnya sama dengan unsur intrinsik prosa. Hanya ada perbedaan pada dialog. Kalau di prosa tidak ada unsur dialog, sedangkan kalau di dalam drama ada unsur dialog. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, misalnya di rumah, di meja makan, di medan peperangan. Sedangkan waktu adalah penggambaran waktu kejadian di dalam drama, misalnya pagi hari, sore hari, malam hari ya. Latar suasana atau budaya adalah penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan peristiwa dalam drama tersebut. Misalnya latar budayanya terjadi di Jawa, atau latar budaya di Betawi, atau di budaya-budaya lain. Sedangkan penokohan di dalam drama itu ada 4 macam tokoh. Ada tokoh gagal atau tokoh badut. Tokoh ini mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh utama atau dengan tokoh yang lain untuk menegaskan karakter tokoh yang lain. Tokoh idaman adalah tokoh yang baik, tokoh yang ideal, karakternya yang gagah, berkeadilan, terpuji, atau tokoh protagonis, tokoh utama biasanya. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan mulai dari awal hingga akhir. Sedangkan tokoh berkembang adalah tokoh yang berubah karakternya dari yang setia menjadi berkhianat, dari yang baik menjadi jahat, atau sebaliknya. Ini adalah penokohan. Kita lanjutkan sekarang ke dialog. Dialog di dalam drama itu menunjang gerak laku tokohnya. Dialog haruslah mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung cerita itu berlangsung. Bisa juga di dalam dialog itu hendaknya mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan tokoh-tokoh yang turut berperan di atas pentas.
Dialog yang diucapkan di atas pentas hendaknya lebih tajam, tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata-kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh atau pemain, ya, lebih tepatnya pemain, harus berbicara jelas, tepat sasaran. Dialog disampaikan harus wajar dan alamiah. Berikutnya adalah tema. Saya pikir ini sama dengan tema, pengertian tema di dalam prosa, ya. Gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, masalah kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Untuk mengetahui tema, kita perlu mengapresiasi keseluruhan dari karangan atau di dalam pementasan itu. Amanat merupakan ajaran moral yang disampaikan tetapi tersimpan rapi di dalam pementasan itu, tidak disampaikan secara eksplisit. Nah, sekarang saya harap kalian sudah jelas ya apa itu struktur drama, jenis drama, dan unsur-unsur drama. Yang terpenting sekarang adalah kita harus bisa menganalisis sebuah teks drama dan menemukan struktur, jenis, dan unsur-unsur drama berdasarkan teks drama berikut ini. Di dalam teks drama ini ada beberapa tokoh, ada 4 tokoh ya. Ada Otong, ayah, ibu, dan Ucin. Lalu nanti ditambah ada satu lagi tokoh dokter. Singkat ceritanya, ini ada seorang tokoh namanya Otong yang sakit, lebih tepatnya pura-pura sakit, lalu ayah, ibu, dan Ucin ya, itu berusaha menolong, membantu, dan akhirnya dipanggilkan seorang dokter. Tetapi dokter ini ternyata ingin mengoperasi karena si Otong ini sakit kencing batu ya, dan ini dokter ini menyiapkan bermacam-macam alat, ada parang, ada gergaji, dan seterusnya, dan yang ini membuat si Otong takut. Lalu akhirnya Otong mengaku bahwa dia tidak sakit sebenarnya, tetapi karena malas. Singkat ceritanya begitu. Mari kita temukan bagian orientasi dari teks drama ini. Bagian orientasinya adalah tentu dimulai dari bagian awal. Oh ya, sebelum ke orientasi, ini adalah bagian Keramagung. Ya, ini disebut dengan Keramagung. Keramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh pemain. Dalam naskah drama, Keramagung ini biasanya ditulis cetak miring, tetapi di sini tidak ya. Cetak miring atau diberi dalam kurung. Ya, ini adalah Keramagung, ini Keramagung, sehingga pemain yang memerankan tokoh Otong ini tidak membaca Keramagung ini, tetapi melakukan, yang dibaca adalah ini. Sedangkan wawacang adalah dialog, ya, ada istilah namanya wawacang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh pemain. Nah, ini adalah wawacang, sedangkan ini yang di dalam kurung adalah Keramagung. Oke, kita kembali ke orientasi. Di teks drama ini, sambil kalian baca sendiri ya, di sini ada dokter yang muncul ya setelah si Otong mengeluh sakit, lalu dokternya muncul. Ya, ini dokter di bagian sebelumnya.
Ini ada dokter yang dipanggil ya oleh Ucin. Dokter untuk apa memanggil dokter? Mengobati Otong. Nah, itu dokternya datang. Nah, ini adalah bagian akhir dari orientasi. Bagian akhir dari orientasi karena di sini sudah muncul konfliknya, yang akan berkembang di bagian komplikasi. Jadi bisa disimpulkan ini adalah bagian orientasi ya. Setelah dokternya datang, ini ibu dokter untuk apa memanggil dokter? Mengobati penyakit otong. Ini adalah bagian komplikasi. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, teks berikutnya. Nah, ini bagian komplikasi. Lalu akan berakhir nanti di klimaks. Nah, klimaks itu tadi adalah batas antara bagian komplikasi dan resolusi. Bagian klimaksnya adalah, kita cari bagian klimaksnya ketika otong tidak mau dioperasi. Ya. Ini operasi istimewa untuk mengobati penyakit malas. Bagaimana mau operasi atau sudah sembuh gitu ya. Nah, ini adalah bagian klimaksnya. Jangan operasi dokter, saya sudah sembuh. Ini sudah resolusi. Sedangkan bagian klimaksnya adalah ini. Tahan dokter, lalu otong bangun dengan paksa melepas diri dari pegangan operasi apa, kok begitu ya. Nah, ini adalah bagian klimaksnya. Lalu mulai dari sini, ini adalah bagian resolusi. Dengan demikian, itu adalah bagian-bagian dari struktur teks drama. Lalu kalau jenis dramanya, ya tentu kalian sudah bisa menyimpulkan ya, ini adalah jenis drama komedi. Baik, sekarang kita analisis dari unsur-unsur drama. Kita menemukan dari latar, ini latarnya di rumah ya, latar tempatnya di rumah. Hal itu bisa kita temukan dari kata-kata yang ada di sini, karena si ayah ini menyuruh Ucin untuk memanggil dokter ya. Berarti posisi si Otong dan ayah ada di rumah. Tetapi kita tidak menemukan latar waktu di sini yang menjelaskan kapan terjadinya peristiwa ini. Lalu di dalam tokoh kita juga menemukan tokoh ibu yang latah. Ini dengan jelas disebutkan di dalam Kramagung ya. Dan amanat berdasarkan teks drama ini adalah perbuatan yang malas dan berpura-pura itu tidak baik. Demikian video pembahasan tentang struktur, jenis, dan unsur-unsur drama. Memang ini tidak lengkap. Yang harus kalian lakukan, berlatih sendiri di rumah, adalah bagian keterampilan, yaitu memerankan teks drama. Mungkin kalian bisa memerankan satu karakter tertentu. Kalian bisa mempraktekkan drama mini kata, itu bisa kalian perankan sendiri, atau drama monolog. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengembangkan pemahamanmu tentang drama. Sampai jumpa di video berikutnya.